Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Episode keempat. Malam harinya Amar sudah siap dengan jaket kulitnya dan juga celana jeans serta tas kecil yang ada di depan dadanya itu. Bismillah, semoga malam ini ada hasilnya ya Allah. Amar berharap semoga malam ini bisa bertemu dengan Mama Intan. Entahlah, ia harus memanggil Intan dengan sebutan apa. Sebab bagaimanapun ia adalah ibu tirinya kan? Sama dengan ayah Hamis. Saat ia sedang ingin mengunci pintu kamar kosnya itu, tiba-tiba ponselnya berdering. Dengan segera ia mengeluarkan ponselnya dari dalam tasnya itu. Ia melihat bila nomor yang ia kasih nama bidadari syurganya Amar. Itu yang bertanda bila sang ibulah yang menelponnya. Dengan segera Amar mengangkat panggilan itu dengan senyum semanis mungkin, walaupun ia tahu bila sang ibu tidak dapat melihatnya itu. Assalamualaikum Uma, seru Amar setelah mengangkat telepon tersebut. Waalaikumsalam Nah, gimana kabarmu di sana? Tanya Naina di seberang sana dengan lembut. Dia baik-baik saja dek, Amar anak yang kuat. Sambar Hamis yang ternyata berada di sana juga. Ayah mah kebiasaan. Yang ditanya itu aku bukan ayah. Buat apa sih ayah nyamber-nyamber kayak petasan aja? Cibir Amar yang merasa kesal dengan ayah sambungnya itu. Hai, anak kurang asam. Saya itu bicara dengan istri saya ya, bukan dengan situ. Saud Hamis dengan ketus. Yang kau bilang istri itu adalah ibuku. Bila kau lupa wahai Pak Yai Hamis. Balas Amar yang tidak kalah ketus itu. Sudah, stop. Ucap Naina di seberang sana. Kalian berdua ini kenapa gak bisa akur sih? Bingung aku ini. Sambung Naina lagi yang merasa jengah tersebut. Itu salah ayah, Uma, bukan Amar duluan. Ucap Amar dengan cepat. Hai, kamu yang memancing duluan juga, anak kurang asam. Saud Hamis yang tidak ingin disalahkan. Dan lagi-lagi terjadilah perdebatan antara anak dan ayah sambung itu. Kalian mau berhenti atau aku tutup telepon ini? Ancam Naina yang merasa lelah itu. Enggak, jangan dong Uma, kan Amar masih kangen sama Uma. Ucap Amar dengan panik. Sahut Naina. Ada apa Umaku sayang? Bidadarinya Amar. Rayu Amar supaya sang ibu tidak marah lagi padanya. Bagaimana kabar kamu nak? Tanya Naina. Alhamdulillah baik Uma. Sahut Amar dengan lembut. Terus Uma sendiri gimana kabarnya? Amira dan Almaira juga? Amar berbalik bertanya. Alhamdulillah kita semua baik nak. Sahut Naina. Hai, ayahmu ndak kamu tanya juga kah kabarnya? Celetuk Hamis. Untuk apa aku bertanya kabar ayah? Orang udah ketahuan kalau ayah sehat dari suaranya juga. Ucap Amar dengan datar. Hamis yang mendengar jawaban dari anak sambungnya itu hanya bisa menegus kesal. Sementara Naina menahan tawanya. Ketawa aja kalau mau, gak usah ditahan-tahan. Ketus Hamis dan pergi berlalu meninggalkan Naina. Naina yang melihat kepergian sang suami pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Bagaimana nak? Sudah dapat petunjuk? Tanya Naina yang mulai serius itu. Amar yang ditanya seperti itu hanya bisa menghela nafasnya saja. Belum Uma, sahut Amar dengan lesu. Gak apa-apa, kamu masih punya banyak waktu. Jangan dibuat beban. Yakin kalau sudah waktunya kalian pasti bertemu. Nasihat Naina. Naam Uma, sahut Amar. Ya sudah, kamu istirahat Ki. Pasti kamu lelah kan? Ucap Naina dengan perhatian. Iya Uma, terima kasih sudah perhatian sama Amar. Ucap Amar yang menatap langit malam di kota es tersebut. Setelahnya ia tersenyum saat membayangkan wajah gadis kecil itu. Setelah telepon itu mati, Amar pun bergegas turun menuju motornya terparkirkan itu. Bismillah, seru Amar sebelum menjalankan motornya. Motor milik Amar menembus jalanan kota es yang padat tersebut. Tidak seperti waktu ia kecil yang masih cukup seperti desa. Namun seiring perkembangan zaman, kota es pun sekarang berubah menjadi kota metropolitan dalam kurun waktu 15 tahun saja. Aku cari makan dulu deh, lapar juga nih perut. Kumam Amar yang membelokkan motornya ke kedai makan yang ada di pinggir jalan itu. Setelah sampai, ia pun langsung memarkirkan motornya dan melepas helmnya tersebut. Ia segera masuk ke dalam kedai pinggir jalan itu. Assalamualaikum, seru Amar yang mengucap salam terlebih dahulu. Waalaikumsalam, silakan nak, ucap penjual itu. Terima kasih bu, sahut Amar yang langsung mendudukkan bokongnya itu.
Bu, saya pesan bebek gorengnya ya bu, sama nasi angetnya. Terus tahu tempe bacem gorengnya juga. Ucap Amar yang menyebut pesanannya itu. Siap Den, terus minumnya mau apa? Tanya penjualnya. Minumnya es teh saja bu, sahut Amar. Oke. Setelah memesan, Amar pun mengeluarkan ponselnya dan mulai bermain di game di ponselnya itu sambil menunggu makannya jadi. Saat sedang asyik-asyiknya bermain, ia mendengar bila ada seorang wanita yang duduk di sisi kursi lainnya dan memanggil pedagang tersebut. Bu, biasa ya, ucap wanita tersebut. Siap, Neng Mika, sahut pedagang tersebut yang langsung membuat pesanan langganannya itu. Ayo adik-adik, kakak udah pesan makanan untuk kalian. Ucap gadis tersebut yang memanggil seseorang yang berada di luar tenda makan tersebut. Seketika Amar tertegun saat melihat siapa gadis tersebut. Gadis yang tadi pagi ia maki, sekarang berada di satu tenda dengan membawa anak-anak jalanan sebanyak 10 orang. Terima kasih Kak Mika, ucap semua anak jalanan tersebut. Sama-sama, makan yang kenyang ya sayang-sayangku, sahut gadis tersebut. Ya, gadis yang Amar maki tadi siang adalah Mikaela. Gadis yang ia maki dengan kasar sekarang terlihat berbeda. Walaupun pakaiannya tetap terbuka, namun ia tidak menyangka bila gadis yang terlihat seperti angkuh dan sombong itu ternyata memiliki hati yang baik. Den, ini pesanannya, ucap penjual itu yang menyadarkan Amar. Ah iya, terima kasih ya bu, ucap Amar yang langsung memalingkan wajahnya saat Mikaela melihat ke arahnya itu. Namun sepertinya gadis itu tidak peduli dengan dirinya. Dilihat dari responnya, saat tahu bila ada dirinya di dalam warung makan yang sama dengannya ini. Bukankah tadi pagi ia mencari perhatianku? Tapi kenapa sekarang ia biasa saja saat melihat diriku? Gumam Amar di dalam hati. Ah, bodohlah, kenapa aku harus memikirkan dia? Lanjutnya, dan setelahnya ia memakan makanan yang ia pesan itu. Ini anak-anak makanannya sudah jadi, ucap penjual itu yang mulai membagi-bagikan makanan yang sudah matang tersebut. Kamu tidak makan juga, Dok? Tanya ibu penjual itu kepada gadis yang membawa anak-anak tersebut. Namun, Mikaela hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Kenapa? Tanyanya lagi dengan penasaran. Tidak apa-apa, tadi aku udah makan di rumah kok, Bu. Ucap Mikaela dengan senyum mekarnya itu. Ia terlihat berbeda sekali bila di kampus. Bila di kampus, Mikaela terlihat arogan dan juga sombong. Apalagi ia terkenal anak orang yang paling kaya di seluruh penghuni kampus tersebut. Mikaela selalu memakai pakaian yang kurang bahan dan juga make up yang glamor. Bahkan ia juga terkenal tukang bully di kampus tempat Amar belajar. Namun pihak kampus tidak berani membuat macam-macam kepada Mikaela ataupun mengeluarkannya. Sebab Mikaela adalah satu-satunya pendonasi terbesar di kampus itu, bukan orang tuanya. Namun sekarang ia terlihat berbeda. Ia berpenampilan sederhana dan juga tanpa riasan yang mencolok itu dengan wajah pucatnya itu. Kenapa? Lagi berantem? Ucap ibu penjual itu yang sepertinya dekat dengan gadis angkuh tersebut. Amar diam-diam mendengar apa yang mereka bicarakan. Biasalah, sahut Mikaela dengan malas. Yang sabar saja ya, Ndok, sahut ibu penjual itu yang berjalan menghampiri Mikaela. Sudah bosan, Bu? Sahutnya lagi. Bersambung, lanjut di episode kelima.